Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Nara, selamat datang kembali di channel Nara Story. Di episode kali ini kita akan mulai bagian pertama dari kisah yang begitu menyentuh hati dan penuh hikmah, yang berjudul Takdir Tuhan untuk Wanita Soleha. Percayalah, setiap ujian, kesabaran, dan air mata yang disimpan oleh seorang wanita soleha selalu punya takdir indah yang sudah dirancang oleh Sang Maha Pencipta. Seperti apa jalan takdirnya? Yuk, siapkan posisi terbaikmu dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Langit dengan mendung tebalnya tak jua hengkang dari atas rumah kediaman keluarga Fadak. Tak ada rintik hujan yang turun. Namun entah mengapa, mendung tebal itu semakin banyak berkumpul. Seolah langit turun berduka atas kematian Ratih, sang ibunda tercinta. Hembusan angin disertai dedaunan kering berterbangan, bak tarian duka yang semakin membuat jiwa merana. Pelayat silih berganti, datang dan pergi sejak semalam. Malam di mana Ratih mengembuskan nafas terakhirnya dan menyusul sang suami tercinta yang telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Derai air mata para pelayat, saudara, dan keluarga masih terdengar sangat pilu. Suasana duka begitu kental terasa, seolah hati ingin menjerit agar ruh Ratih bisa menyatu lagi dengan raganya dan dapat kembali ke dunia. Namun siapalah manusia kala sang penentu takdir memerintahkan malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Di teras rumah tampak kedua putra Ratih Reza Fadak, Raihan Fadak, dan Gufron sang menantu yang memasakkan senyum tipisnya untuk terus menyalami pelayat yang masih terus berdatangan dan memohon maaf atas nama ibunda tercinta. Kewajiban seorang anak Adam yang harus ditunaikan demi sebuah kehidupan indah untuk sang bunda ke alam selanjutnya. Di ruang tengah ada Rania Fadak, Delia, dan Amanda yang tampak terus menangis sembari membaca surah Yasin di samping jenazah Ratih, berharap jasad yang akan dikemungkinkan mendapatkan perlindungan di alam kuburnya. Juga untuk mengantarkan ruh yang kini telah berpisah dengan jasad dapat berpindah ke tempat yang lebih indah dan Ratih akan bahagia di sana. Semoga. Jangan lupakan wajah berduka cucu-cucu Ratih Abrisam, Labiba, serta si kembar Najan dan Najla. Mereka merasakan kebingungan sebab Eyang yang biasanya suka mendongeng mendadak diam saja dan tertidur berbungkus kain putih. Tak lama kemudian tampak Reza, Raihan, Gufron, dan seorang ustadz mendekati jenazah Ratih. Sang ustadz berkata bahwa jenazah sudah saatnya disolatkan dan dimakamkan. Benarkah ini waktu perpisahan? Terdengar tangis yang semakin pecah menyambut waktu perpisahan yang sebenarnya. Hanya kenangan yang akan menjadi pengingat dan penghangat dinginnya rindu dada. Hingga waktu pemakaman Ratih usai, derai tangis masih mengiringi para sanak keluarga dan para pelayat yang meninggalkan area pemakaman. Rania dan Amanda tampak enggan beranjak pergi dari duduknya di samping pusara dengan tangis pilu yang tak berkesudahan. Hati enggan beranjak dan berharap terus dekat dengan jasad sang bunda meskipun telah tertimbun tanah merah dan taburan bunga. Kehilangan selalu meninggalkan duka yang mendalam. Kehilangan selalu menyisakan isak tangis pilu menyayat hati, hingga rasanya sakit tak terperi meskipun tak ada tetesan darah dan goresan luka menganga. Kehilangan selalu mengundang duka. Amanda Wibisono, aku menceraikanmu. Suara lantang Raihan di depan istrinya Ama yang duduk di atas karpet ruang tengah dengan sebuah Al-Quran yang terbuka di tangannya mengagetkan semua orang yang berada di dalamnya. Hanya ada keluarga inti di sana, tapi tetap saja hal itu tak pantas diucapkan dengan seenaknya dan semena-mena, apalagi diucapkan lantang di depan khalayak. Rai, istighfar, apa-apaan kamu ini? Teguh Reza lantang dengan wajah syarat akan amarah terhadap sikap memalukan Raihan. Seperti tidak pernah dididik saja. Aku tidak mencintainya. Aku menikahinya hanya demi bunda. Kakak, jangan ikut campur, jawab Raihan tak kalah lantang. Ia tak merasa takut akan apapun. Sudah cukup ia menuruti semua keinginan sang bunda
dengan menikahi gadis yang sama sekali tak pernah ia harapkan menjadi pendampingnya. Ama memandang Raihan dengan wajah terkejut dan mata yang tak dapat lagi membendung air matanya. Mulutnya hanya bisa dia menahan isakan. Dia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan membaca Al-Quran untuk sang mertua yang juga ibu angkatnya. Ia tak heran jika pria yang berstatus sebagai suaminya itu melakukan hal kejam seperti ini. Dia sudah tahu betul waktanya. Air matanya semakin deras mengalir seiring bacaan ayat suci yang dilantunkannya. Entah karena kesedihannya, karena kematian Rati, atau karena ucapan talak sang suami yang tak berperasaan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bukankah menceraikan adalah kuasa pria? Dan sebagai wanita, ia hanya bisa diam menerima segala yang telah menimpanya. Puas melayangkan talaknya, Raihan masuk ke kamarnya dengan membanting pintu. Seolah dengan dentuman keras dari pintu yang dibanting ada kepuasan tersendiri di hatinya. Setidaknya dengan begitu, semua orang tahu betapa ia sangat tertekan dengan pernikahannya dan ingin terbebas dari ikatan nonyol ini. Tanpa menghiraukan apapun, Rania langsung berlari mendekap sang adik ipar yang melantunkan ayat suci dengan suara yang syarat akan melangsa. Derai air mata Ama mengeluarkan rasa sedih dan pilu. Rania pun tak bisa menahan isaknya melihat gadis kecil yang ibundanya dibawa ke kediamannya, lalu ia jadikan menantunya, mendapatkan perlakuan kejam meskipun itu dari adik kandungnya. Rania tahu Rai dan Ama menikah karena keinginan Rati. Tapi seharusnya Rai tak melakukan hal ini kepada perempuan yang sudah dinikahinya selama 2 tahun lebih. Bagaimanapun, tak seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan tak terhormat seperti ini. Sabar ya Ama, maafkan Rai. Mungkin dia sedang hilaf, ucap Rania dengan suara sendu. Hanya sebuah anggukan kecil yang diberikan Ama untuk kakak iparnya tanpa menoleh sedikit pun. Seolah-olah dengan menoleh semua kesedihannya akan transparan dan membuat semua orang dapat melihatnya. Tidak, dia tidak boleh memperlihatkannya. Cukup dia dan Tuhan saja yang tahu. Di dalam kamar, tampak Rai yang sedang merebahkan tubuh lelahnya di atas ranjangnya. Matanya menatap lurus langit-langit kamar dengan sebuah lampu hias menggantung kaku di sana. Kamar itu senyap, tak ada suara. Seakan semua merasa ketakutan akan amarahnya dan melampiaskannya kepada sang istri dengan menceraikannya. Iya, apa yang aku lakukan sudah benar. Aku tak akan memperpanjang lagi pernikahan ini. Cukup sampai di sini saja. Toh, Bunda juga sudah tiada. Selama ini aku menikahinya untuk Bunda, bukan? Rai bergumam, menyemangati dirinya sebelum ia meliapkan telinga atas cecaran kakak-kakaknya. Inilah hidupku, urusan pribadiku, bersetan dengan orang lain. Rai menutup sebagian wajahnya dengan lengannya. Nafasnya memburu sebab emosinya yang baru saja ia luapkan dan mungkin akan kembali meluap. Tak apa, nanti juga semua akan bebas saja. Seru hatinya kembali menyemangatinya. Setan dalam pikirannya terus merorongnya. Sebuah amarah yang syarat akan bisikan setan akan terus membisiki hati dan pikiran dengan rencana-rencana busuk yang akan semakin membakar rasa marah. Begitulah cara main setan atas hati manusia. Semakin amarah membara, semakin mudah rorongan keburukan merasuki pikirannya. Setelah ini perempuan sial itu harus pergi dari sini. Dasar parasit. Lihat saja nanti. Ancam hatinya pada wanita yang tak pernah ia sukai itu. Rai tersenyum miring menampakkan seringai wajahnya yang menakutkan. Ada banyak rencana indah yang telah ia siapkan untuk wanita udik tak tahu diri itu. Dan ia tak sabar melakukannya. Tenang Amanda, kamu akan sangat menyukai rencanaku untukmu. Kekehan pelan keluar dari bibir Rai. Ia masih setia, terbaring dengan sebagian wajah tertutup lengan. Deru mesin mobil berpacu dengan suara klakson seakan tak pernah berhenti. Hilir mudik manusia dengan segala kesibukannya menuntut langkah mereka berpacu cepat
dan tak acuh akan sekitar. Ama hanya dapat melihat kagum dengan sedikit rasa iri di hati, melihat orang-orang berpacu dengan kesibukannya. Ia sedang kebingungan mendatangi deretan kantor dan toko. Iya, Ama sedang kebingungan mencari pekerjaan. Setelah diceraikan dan diusir dengan tanpa perasaan, Ama harus bisa berjuang menafkahi diri sendiri. Mencari pekerjaan adalah hal pertama yang harus ia lakukan. Ray jahat. Tak sepeser pun uang ia berikan saat mengusir Ama dari rumah. Ray tak pernah memandang apalagi menghargai 2 tahun pengabdian Ama padanya. Ray hanya menganggap Ama sebagai parasit dalam hidupnya. Ada lowongan sih, tapi tukang cuci piring. Emang banyak mau. Tawar pemilik rumah makan Padang yang sedang Ama datangi. Kalau mbaknya bisa kerja dari pagi sampai malam, dapat makan 3 kali dan uang lembur. Jam sibuk biasanya mulai jam makan siang, sore, dan makan malam. Bisa gantian kalau mau break sholat atau makan. Tapi tidak boleh main gadget di waktu padat. Gimana? Kalau mau bisa mulai hari ini, soalnya kita lagi butuh banget. Ama langsung mengangguk mengiyakan semua syarat dan peraturan, termasuk tawaran mulai kerja langsung di rumah makan Padang itu. Sang pemilik usaha langsung menggiring Ama ke dalam dan menjelaskan pekerjaan Ama. Tak perlu training khusus. Ama hanyalah seorang buruh cuci piring, hal yang sudah setiap hari ia lakukan. Dengan hati mantap dan rasa syukur karena merasa telah memiliki pekerjaan, Ama langsung melakukan hal yang telah menjadi tugasnya. Anak baru, aku Siska. Ama menerima uluran tangannya. Ama mbak, jawabnya ramah dengan segaris senyum. Santai aja, kita di sini kompak kok. Aku bagian kasir dan itu Ridho, Anwar dan Sidik, mereka pelayan. Ada si ganteng Mas Haidar yang koki, dia gebetanku. Seketika gelak tawa para pekerja yang berada di dapur terdengar. Sudah, kenalannya nanti lagi. Sekarang kembali kerja. Ada mobil berhenti, sepertinya pelanggan. Tegur Bu Ayot ya, sang pemilik rumah makan. Semua berhamburan menepati posisi masing-masing, sedangkan Ama masih menyunggingkan senyum sambil memegang spons cuci piringnya. Ia bahagia karena di hari pertama ia mendapatkan keramahan teman kerja. Keramahan yang tak pernah ia dapatkan di rumah besar sang mantan suami yang ia layani sepenuh hati. Lelah badan Ama rasakan. Tapi sungguh, seharian ini ia banyak tersenyum sebab candaan rekan kerjanya. Ia memang hanya seorang buruh cuci piring, tapi rekan kerjanya tak pernah membeda-bedakan apapun posisinya. Oh ya, sama-sama kerja kan. Sampai di kamar kos sederhana yang baru ia sewa seminggu ini, ia rebahkan badannya yang terasa kaku. Tidur adalah hal yang harus ia lakukan agar esok ia merasa segar dan dapat bekerja serta dapat makan dengan gratis, juga bergurau dengan rekan kerja. Hidup menjanda tidak terlalu buruk pikirnya, daripada harus makan hati setiap hari. Makan dan tidur sederhana, tapi hati bahagia lebih baik sepertinya. Malam ini Ama tidur dengan segaris senyum, meskipun matanya berair sebab menahan rasa nyeri tak terperi yang coba ia tutupi. Iya, esok akan lebih baik. Di tempat lain, tampak seorang laki-laki yang sedang makan dengan lahap sebungkus nasi goreng, seolah ia telah berhari-hari tak makan. Pakaiannya sedikit lusuh dan keadaan rumah yang, mungkin bisa dikatakan sedikit berantakan. Memang berantakan yang benar. Meja makan yang terdapat banyak piring dan gelas kotor di atasnya, kompor yang kotor dan peralatan masak yang tidak ada pada tempatnya. Jangan lupakan tempat sampah dapur yang penuh dan baunya yang tak sedap menyebar kemana-mana. Rumahnya cukup besar untuk ukuran rumah di perkotaan. Meskipun bukan berada di kawasan elit, tapi rumah yang ia tempati berbentuk modern minimalis, lengkap dengan taman yang terawat indah dan kolam renang di bagian belakang. Cukup bagus bukan? Selesai menendaskan seporsi nasi goreng dan sebotol air mineral, Ray beranjak dari tempat duduknya di meja makan menuju kursi kerjanya. Ya, lelaki yang lahap menyantap makan malamnya tadi adalah Ray.
Ia harus lembur lagi hari ini. Deadline kerjanya 2 hari lagi. Ia tak boleh salah sedikit pun di tempat kerjanya. Ia harus tampil sempurna agar karirnya semakin berkembang. Ia memutar matanya, memindai rumahnya dengan sesama. Satu kata yang pantas untuk menggambarkannya: berantakan. Tak apa, ART yang ia pesan di salah satu jasa penyalur ART belum menghubunginya. Ia pun pantang menyesali perbuatannya yang menceraikan Ama, anak angkat ibunya yang dengan terpaksa ia nikahi. Meskipun ia sangat sadar bahwa Ama selalu menunjukkan sikap baik, ramah, rajin, dan patuh sebagai istri, dan melayaninya dengan baik di meja makan dan di ranjang. Tapi baginya, menikahi gadis yatim piatu itu adalah sebuah kesalahan besar. Gara-gara menikahi gadis yatim piatu itu, ia harus menerima kenyataan pahit. Naina kekasihnya meninggalkannya dan menikahi dengan orang lain. Ama sialan, umpatnya selalu dalam hati ketika mengingat mantan istrinya. 2 hari lagi liburan akhir pekan. Jika ART belum juga ia dapatkan, ia cukup membayar jasa tukang bersih online. Mudah bukan? Kokokan ayam jantan, pemilik kamar kos sederhana ini, mengusik tidurnya. Ama melihat jam digital di telepon genggam miliknya. Sebentar lagi subuh. Alhamdulillah. Dengan segala senyum dan semangat yang mulai naik, ia masuk ke kamar mandi yang berada di dalam kamar kos sederhana miliknya. Segera berbersih dan menunaikan kewajiban pagi serta segera berangkat kerja adalah hal yang menyenangkan menjadi rutinitas barunya. Tapi saat ia menggosok gigi tiba-tiba, seperti ada yang salah dengan pencerahannya. Tak ada yang ia muntahkan, tapi rasa mual terus-menerus menyerangnya tanpa ampun hingga tak terasa azan subuh berkumandang. Tiba-tiba rasa mual itu hilang begitu saja. Ama langsung melanjutkan berbersihnya dan segera melanjutkan rutinitasnya. Hari ini rumah makan lebih ramai dari kemarin. Cucian piring dan gelas seolah mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Lelah yang Ama rasakan, tapi tak urung rasa syukur ia panjatkan dalam hati. Jika rumah makan ramai, maka rezekinya pun lancar. Buset, tangan gue kayak mau patah. Dari pagi mau ngabisin segelas kopi aja kagak sempet. Anwar mengeluh ramainya rumah makan hari ini sambil menyeruput kopinya yang masih tersisa setengah. Wah, baru setengah hari aku udah dapat hampir 12 juta gengs. Keren kan aku? Siska berjalan ke Mayu menuju tempat pembuatan aneka minuman sambil mengipaskan tangannya. Ia tuangkan air dan es batu ke dalam gelas besar, meneguknya sedikit dan membawa sisanya ke meja kasirnya. Ama melirik rekannya sekilas dengan sunggingan senyum. Bahagia yang ia rasakan. Bekerja dan berteman ternyata mampu mengobati hatinya yang terluka. Tak jauh dari tempatnya berdiri, tampak Haidar, sang koki yang sedang sibuk dengan pisaunya. Lelaki itu sesekali meliriknya dan tersenyum manis. Ama hanya membalasnya dengan segala senyum sebagai sapaannya. Koki manis itu memiliki kepribadian sedikit pendiam. Itu yang Ama tahu. Sama pendiamnya seperti dirinya. Sikap dan sifat pendiamnya yang menjadi kekuatannya bertahan dengan lelaki bermulut tajam dan berangkai kasar, terutama saat menyentuhnya. Tidak apa-apa mbak, saya jalan kaki saja. Kok saya deket kok. Entah sudah berapa kali Ama mengatakannya. Ia sengaja menolak tawaran Siska teman kerjanya untuk pulang bersamanya dengan motor metiknya. Ama masih sungkan. Selain itu, ia ingin mampir untuk membeli sesuatu di perjalanan pulangnya. Ia ingin memastikan sesuatu agar rasa penasarannya beberapa hari terakhir menjadi jelas. Dan ia tidak menduga-duga hal yang belum jelas kepastiannya. Sangat mengganggu. Alat tes kehamilan 1 ya mbak. Merek apa mbak? Apoteker cantik itu memberikan segaris senyum ramah. Saya tidak tahu. Yang harganya terjangkau saja ya mbak. Apoteker cantik itu menyerahkan sebuah alat tes kehamilan dengan bungkus merah muda dengan harga terjangkau seperti yang diinginkannya. Bukan maksudnya untuk pelit, namun ia harus bisa menghemat uang agar tabungannya cukup untuk bertahan hidup sendiri. Ray, mantan suaminya kejam. Tak sepeser pun uang ia berikan padanya setelah kalimat talak ia lontarkan. Lebih parahnya lagi, Ray membuatnya terpaksa menandatangani perjanjian untuk tak menuntut apapun setelah diceraikan.
bahkan untuk menganggap mereka tak saling kenal. Miris sekali hidup Ama jika diceritakan. Tapi lagi-lagi ia tak berani menyalahkan takdir. Allah Maha Baik. Ia tak menetapkan Ama di tempat barunya. Bahkan Ama kini telah bekerja dengan dikelilingi banyak teman kerja yang baik juga bos yang ramah. Menyalakan saklar lampu kos sederhana adalah hal yang Ama lakukan setelah memastikan pintu kamar kosnya terkunci rapat. Kosnya ia huni bukanlah kos khusus untuk perempuan. Ia tak punya banyak pilihan selain mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau. Mandi dan segera istirahat adalah hal yang menggiurkan untuk orang yang telah lelah bekerja seharian. Pekerjaan tukang cuci di rumah makan Padang yang tak pernah ia bayangkan. Begitu sungguh sulit ditebak kemanakah harus kehidupan membawanya. Sekejap bisa memiliki dan sekejap bisa kehilangan semuanya. Selalu ada kemudahan di antara kesulitan hidup yang dialaminya, dan selalu ada kesulitan di antara kemudahan yang dirasa. Sebagai manusia, ia hanya dapat menjalaninya dengan sabar, ikhlas, dan penuh syukur. Allah Maha Baik. Sudah lebih dari 5 menit Ama membaca panduan penggunaan alat tes kehamilan yang ia beli semalam sepulang kerja. Entah sudah berapa kali ia baca dan baca lagi. Seakan haram hukumnya jika ia melakukan kesalahan dalam memakainya. Tidak, bukan karena ia tak paham, tapi karena hatinya dirundung rasa ragu dan takut apa yang difikirkan akan menjadi nyata. Suara lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid dekat kos sederhananya telah sejak tadi melantun dengan merdu. Biasanya Ama akan segera ke kamar mandi dan menunaikan sholat malam dan melanjutkan hingga subuh. Namun rasa gemang di hatinya membuat ia enggan beranjak ke kamar mandi. Semua pasti akan baik-baik saja. Ama mengangguk samar dan bergegas masuk kamar mandi kecil dalam kamarnya yang tak luas itu. Tak lupa di tangannya terdapat alat tes kehamilan dengan harga terjangkau yang ia harapkan dapat memperjelas ketidakpastian dan kegamangan yang mengusiknya akhir ini. Tangannya bergetar, matanya berkaca, juga kekalutan di hatinya akan bagaimana nasibnya ke depan menguasai pikirannya. Tak ingin larut dengan hal yang belum pasti buruk. Ama segera berbersih. Ia ingin segera berangkat ke rumah makan. Berada sendiri di kamar kos membuat pikirannya semakin kalut. Ia bekerja hingga tak sempat memikirkan apapun. Yang membuat pikirannya runyam adalah hal yang sangat membantunya menyembuhkan luka hatinya. Ditambah lagi satu hal yang besar dan lebih berat yang akan ia pikul. Allah Maha Baik. Hanya kalimat ini yang menjadi sugestinya sekarang. Allah tak ingin ia sendiri. Mungkin inilah mengapa ia akan memberikan sebuah kepercayaan besar ke depan. Masih pagi sudah datang, Mbak. Lembur itu setelah jam kerja, bukan datang sebelum jam kerja. Supri, tukang parkir rumah makan, merangkap tukang sapu halaman rumah makan, menyapanya sembari terkekeh melihat Ama yang sudah datang, padahal jam masih menunjukkan jam 6:30. Kok saya deket, Pak? Sekalian jalan-jalan pagi. Ama memamerkan cengkirnya sambil menggaruk kepala belakangnya yang tak gatal. Tak mungkin ia akan bilang ke Supri kalau pagi ini dia kalut di kamar kos dan memilih keluar jalan kaki hingga rumah makan dengan jarak tempuh 16 menit. Untung kunci rumah makan saya juga yang pegang. Kalau bukan, Mbak duduk di teras sambil buaya dia datang. Supri memamerkan deretan giginya yang tak lagi putih sebab terlapis nikotin yang rutin menemani rasa lelahnya setiap hari. Terima kasih, Pak. Ama mengangguk sungkan sambil masuk ke rumah makan dan langsung menuju dapur paling pojok tempat ia membersihkan segala macam peralatan makan dan masak di rumah makan ini. Ama terkaget saat ada seorang menepuk pundaknya. Ternyata sang koki tampan pendiam yang memang tinggal di salah satu kamar di rumah makan ini, Haidar. Ia mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal sebab Haidar harus memasak pagi-pagi sekali. Apalagi menu rendang yang memerlukan proses masak berjam-jam lamanya tak jarang membuat sang koki begadang semalaman. Jam berapa? Kau udah datang? Ama tadi sekalian jalan-jalan pagi dari kos. Haidar manggut-manggut dengan bibir membentuk huruf O, lalu berlalu ke depan kompor yang menyala.
Rupanya Haidar sedang memasak salah satu menu yang disajikan di rumah makan Padang itu. "Masak apa, Bang?" Ama duduk di salah satu kursi di dapur dekat meja pembuatan minuman. Belum ada panci maupun alat makan kotor, jadi duduk adalah hal yang pasti ia lakukan. "Kalio ayam, kamu udah sarapan?" Ama yang manggut-manggut tanda mengerti seketika menengok ke arah Haidar. Ia kaget. Pasalnya, baru kali ini Haidar dan dia berkomunikasi. Haidar pendiam, sangat pendiam dan sangat bicara. Menggelengkan kepala adalah jawaban paling benar bagi Ama yang memang tak sempat mengisi perutnya dengan apapun di kosnya tadi. Bukan tak sempat, Ama tak punya apapun di kosnya selain galon air mineral yang isinya masih hampir penuh. Karena Ama hanya di kos malam hari saja untuk tidur. Ia tak punya hari libur. Bukan, ia meminta kepada sang pemilik rumah makan untuk bekerja 7 hari dalam seminggu. Ya, kalian pasti paham kan? Selain ini mengumpulkan uangnya banyak, rumah makan adalah tempat Ama numpang makan. "Kepala ayam, masa kalian mau?" Haidar menawarkan menu karyawan hari ini. Sepanci kepala dan cakar ayam masak bumbu pekat kecoklatan khas rumah makan Padang. Sebagai karyawan yang diberi makan 3 kali sehari di rumah makan, menu makanan yang diberikan tentu bukanlah menu yang berjajar di etalase rumah makan. Ada menu khusus untuk karyawan yang dimasak oleh koki rumah makan untuk mereka. Kendati demikian, menu karyawan tetap dimasak dengan cita rasa khas menu rumah makan, sebab Haidar memang koki khusus masakan Padang. Ama menunduk dan mengangguk pelan. Sungguh, ia malu, belum mulai bekerja, tapi sudah makan. Akan tetapi, ia juga lapar dan perlu mengisi perutnya, agar ia punya banyak tenaga untuk bekerja dan menata hati untuk menghadapi kenyataan baru yang belum lama ia ketahui. Ama akan makan dengan lahap dan bersiap menghadapi hari ini. Allah Maha Baik, semua pasti baik-baik saja. Di tempat lain, entah sudah berapa kali ia mengeluarkan isi perutnya. Perasaan ia tak makan makanan yang berpotensi mengganggu pencernaannya. Rumahnya juga sudah sangat bersih dan rapi. ART yang ia pesan telah mulai bekerja. Bahkan setelah deadline pekerjaannya selesai dan proyek ia menangkan, ia terus makan di restoran mewah bersama klien dan atasan kantornya. Tak mungkin kan, restoran di hotel bintang 5 menyajikan makanan yang tidak higienis. Ya entahlah, Rai tak paham. "Fen, lo di mana?" "Di jalan. Pulang sih malam. Apaan?" "Mampir ke rumah sekarang. Perut gue bermasalah. Muntah dari subuh. Lemes gua." "Ya udah, tungguin." Ray merebahkan diri di sofa kamarnya. Lemas, ia tak tahu lagi harus bagaimana. Teh hangat yang dibuatkan oleh Sri ART barunya tak mempan menyamankan perutnya. Anehnya, ia kini merebahkan diri di sofa kamarnya sambil memeluk bantal yang biasa Ama pakai. Bantal yang masih menyisakan aroma Ama. Hanya wangi bantal bekas mantan istrinya yang dapat sedikit meredakan rasa mualnya. Sialan. "Lu makan apaan kemarin-kemarin?" Effendi, sahabat Ray yang berprofesi sebagai dokter umum sedang memeriksanya. Dengan telaten menempelkan stetoskop di beberapa bagian tubuhnya untuk mencari tahu penyebab muntahnya akhir-akhir ini. Ray menggeleng dengan lemas, wajah dan bibirnya pucat, dan butiran keringat dingin tampak di dahinya. Gua makanya DP minggu ini sama klien dan si bos hotel. Tapi sumpah, nafas aja rasanya mual. Agak siangan baru hilang semuanya." Ray menjamkan mata, menghela nafas panjang sambil mengeritkan dahinya dalam. Ia menahan mual yang terus menyerangnya. "Udah lama lo kayak gini?" "Ya, 5 harian kayaknya. Setelah deadline." Dia menatap langit-langit kamarnya sayu. Sungguh, rasa lemas dan keringat dingin sangat membuatnya tak nyaman. "Bini lo mana?" "Udah gue cerai, gue usir." "Setan lo. Lo beneran cerai perempuan yang udah telaten ngurusin bayi tua kayak lo?" Mata Fendi melotot dan suaranya sudah naik 1 oktav. "Ngapain gue tampung dia di sini? Bunda udah gak ada. Waktunya gue bebas nentuin pilihan lah."
Suara Ray tak kalah tinggi. "Lo mau balikan sama Naina yang sudah beranak 2 itu?" Naina, mantan pacar Ray yang memang telah menikah dan telah melahirkan anak kembarnya 7 bulan lalu. "Siapa bilang gue cerai sama Ama karena mau balikan sama Naina? Ogah, bini orang lah. Gue anti jadi pembinor." Ray melengos, menatap pemandangan di luar jendela dengan pikiran yang entah memikirkan apa. Effendi menjamkan mata, mendongakkan wajahnya ke atas sambil menghela nafas panjang. Ray tahu bahwa sahabatnya sedang menata kata. Pasti ada hal yang sangat serius. Apakah ia mengidap penyakit mematikan? Benarkah ia tak pernah mengeluhkan apapun pada tubuhnya? Tapi mengapa Effendi menanyakan istrinya, Ralat, mantan istrinya? Apakah ia harus dirawat secara intensif? Hati Ray tak karuan. Menghela nafas panjang adalah hal yang ia perlukan saat ini untuk menormalkan degup jantungnya yang tak beraturan saat ini. "Ini asumsi gua. Lo boleh gak percaya. Gue rasa istri lo hamil. Gue sering dengar kasus semacam lo. Istilahnya sih ya, apa yang terjadi pada lo adalah bentuk chemistry lo sama bayi kalian." Effendi menatap mata Ray tajam. Ray tahu sahabatnya sedang dalam mode serius. Susah payah Ray menelan salivanya. Ia terkeliri. "Mana ada kayak gitu, ngarang lo." Ray menunduk dan meliarkan pandangannya ke segala arah. Ia bingung. Seandainya yang dikatakan Effendi benar, itu artinya ia mengusir istri dan anaknya dari rumahnya. Ralat, mantan istrinya. Lantas sekarang mereka di mana? Dia harus bagaimana setelah ini? Sudah 1 jam lebih Ama memandangnya alat tes kehamilan yang telah ia gunakan. Pikirannya gamang. Hatinya perih merasakan nasib naasnya. Ralat, nasib naas mereka, ia dan bayi dalam kandungannya. Bagaimana jika nanti ia telah melahirkan? Siapa yang akan menafkahi mereka jika ia tak kerja? Dan kalaupun ia kerja, bagaimana nasib bayinya? Mana mungkin ia sanggup membayar pengasuh anak? Kalaupun ia asuh sendiri, siapa yang akan menafkahinya? Ray jahat. Ia tak dapat menuntut pria itu apapun. Tidak, ia tak akan menuntut pria itu berupa apapun. Ia tak ingin bertemu dengan pria itu sampai kapanpun. Ia akan merawat bayinya seorang diri. Tak apa, Allah Maha Baik. Kehamilan Ama tak merepotkannya. Terbukti, Ama tetap merasakan tubuhnya sehat. Ia hanya tinggal bekerja dengan rajin sampai ia hendak melahirkan nanti. Menabung sebanyak mungkin untuk persiapan melahirkan, dan setelah melahirkan, Allah pasti mencukupkannya. Telah banyak nikmat yang ia dapatkan selama ini. Tak pantas jika ia terus berderundung duka akibat kehamilannya. Dengan hati yang lebih ringan setelah menggesti dirinya, Ama meletakkan alat tes kehamilan dengan garis 2 berwarna merah itu di atas lemari plastik. Memejamkan mata, segera istirahat agar esok ia dapat menyusul kembali rizkinya. Dengan sebaris senyum tipis, Ama larut dalam mimpi di keheningan malam. Sejak hari di mana Effendi memprediksi kemungkinan Ama sedang mengandung anaknya, Ray mencoba untuk mengabaikan keluhan mual yang selalu menyerangnya setiap pagi. Bahkan, Ray sudah sangat paham ritme waktu di mana ia akan diserang rasa mual setiap harinya. Ray menguatkan asumsinya bahwa rasa mualnya bukan karena Ama sedang hamil anaknya, melainkan karena kesehatannya yang sedikit menurun akibat bobot kerjanya yang bertambah. Ya, pasti karena proyek baru yang sedang ia garap sekarang yang membuatnya memiliki bobot kerja yang lebih banyak dari sebelumnya. Tubuhnya hanya sedang beradaptasi dengan itu, meski perbincangannya dengan Effendi terkadang masih mengganggunya. Ray, abaikan saja. Apa yang terjadi sama lo ini adalah chemistry antara lo dan bayi lo. Gak logis memang, tapi kasus seperti ini sering gue dengar dari temen gue yang dokter obgyn. Saran gue, lo cari bini lo dan pastikan kebenarannya. Selanjutnya, lo pikirin baik-baik, jangan kebawa emosi mulu. Tidak mungkin. Ray menggelengkan kepalanya untuk mengusir ingatannya akan ucapan sahabatnya. Ia harus kembali fokus bekerja. Sungguh, Ray sangat-sangat sibuk hari ini.
Konsentrasi Ray sedang sangat lancar hari ini, mengabaikan segala ingatannya akan perkataan sahabatnya. Tempo hari benar-benar membuat fokusnya pada pekerjaan menjadi sangat maksimal. Pasalnya, Ricky hampir menyelesaikan target pekerjaannya yang harus ia selesaikan hari ini dengan melemburnya hingga malam. Akan tetapi, waktu pada alerginya baru menunjukkan pukul 15.20 dan pekerjaannya benar-benar hampir selesai. Dengan sebaris senyum, Ray menutup komputer jinjing miliknya di atas meja di kubikelnya. Setelah menyelesaikan target pekerjaan hari ini, menyimpan dengan baik filenya, lalu ia simpan pada akun Google Drive-nya. Ray meregangkan otot tubuhnya yang benar-benar terasa kaku dan pegal. Pasalnya, Ray sama sekali tak beranjak dari kursinya dari pagi, selain untuk pergi ke toilet saja. Bahkan ia melewatkan makan siangnya dengan sengaja. Kalian tahu mengapa? Karena Ray sedang tak berselera makan apapun akhir-akhir ini. Namun hari ini beda. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ray sangat ingin makan dengan rendang di rumah makan Padang dekat supermarket, tak jauh dari kantornya. Rasanya hanya makanan dari daging sapi dengan aneka bumbu dan rempah itulah yang menggugah selera makannya hari ini. Meskipun jam makan siang sudah habis, Ray tak sungkan keluar kantor untuk menikmati makan siangnya yang terlambat. Sebab Ray sudah mengatakan kepada bagian HRD yang merupakan teman nongkrongnya bahwa ia sengaja men-skip jam makan siangnya demi maraton menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan atasannya pun menawarinya makan siang bersama. Tetapi ia tolak dengan sopan dengan alasan bahwa ia ingin segera menyelesaikan tugasnya hari ini dengan cepat sebab ia ingin segera pulang untuk acara keluarga. Tentu semua itu bohong. Sejak mengusir Ama setelah 7 hari meninggalkannya, sang bunda, Ray belum pernah datang lagi ke rumah bundanya. Ia tak mau dicecar banyak pertanyaan dan pidato dengan berbagai macam tausiah oleh kakak-kakaknya. Seporsi nasi padang dengan lauk rendang double sedang Ray santap dengan nikmat. Baru kali ini rasanya Ray berselera. Nafsu makannya akhir-akhir ini sungguh kacau. Bahkan sejak ia muntah setiap pagi, Ray tak pernah lagi sarapan. Lidahnya terasa pahit sebab cairan yang memasang untuk keluarkan setiap pagi. Sambil menunggu pesanan jeruk hangat tanpa gula keduanya datang, Ray pergi ke toilet rumah makan ini. Ia harus mencuci bersih tangannya yang bau rendang. Selain itu panggilan alam tak dapat ia hindari. Rido, bilang Ama bantuin isiin es batu di 6 gelas besar. Aku ke toilet dulu, udah kebelet. Ray langsung menghentikan kegiatan mengeringkan tangannya pada alat pengering yang tersedia di toilet rumah makan Padang itu. Ada desiran aneh di hatinya saat nama sang mantan istri mampir di pendengarannya. Namun ia meyakinkan dirinya bahwa tidak mungkin si pemilik nama adalah orang yang sedang ada dalam pikirannya sekarang. Jadi ia tak perlu merasa penasaran. Merasa telah menyelesaikan urusannya di toilet, Ray segera kembali ke mejanya. Pasti minuman yang ia pesan sudah siap di mejanya. Ia akan segera menghabiskannya sambil sedikit mengecek surat lewat gawainya, lalu kembali ke kantor untuk menyusun pekerjaan untuk keesokan harinya. Namun baru beberapa langkah dari toilet, es batu sudah kusiapkan di 6 gelas di atas baki Mas Sidik. Tinggal teh botolnya saja. Hati Ray berdesir. Suara itu sangat-sangat mirip suara wanita itu. Apa mungkin ia? Pasti aku sedang lelah. Batin Ray menolak. Ray segera melanjutkan langkahnya menuju mejanya, melakukan yang telah ia rencanakan, dan bergegas kembali ke kubikelnya untuk menyusun target pekerjaan esok hari. Usai membantu Sidik menata minuman, Ama merasa ia perlu pergi ke toilet. Di rumah makan Padang itu tak ada toilet khusus karyawan. Maka tanpa pikir panjang, ia segera masuk toilet yang sama dengan yang digunakan para pelanggan. Langkah Ama terhenti. Hatinya berdesir perih. Ia sangat mengenalnya. Aroma wangi itu sama persis parfum suami mantan suami kejamnya. Ama sangat hafal. 2 tahun ia hidup dan tinggal bersama pria tak berperasaan itu. Apakah ia di sini? Entah. Ia tak paham mengapa tiba-tiba tubuhnya pun sedikit gemetar. Ada desiran halus di perutnya yang masih tampak rata. Apakah bayinya merasakan apa yang ia rasakan? Memejamkan mata dan menghela nafas panjang, Ama mencoba menyahkan segala rasa melankolis yang ia rasa sekarang. Segera masuk ke salah satu bilik toilet dan segera melanjutkan pekerjaannya.
berharap bulan ini ada banyak uang yang ia dapatkan atas kinerja baiknya adalah hal yang logis ketimbang hanyut terbawa perasaan terbayang pria tak berperasaan itu. Wangi parfum familiar yang ia hirup tadi tak mungkin milik pria itu. Ia sugesti dirinya bahwa ada ribuan orang yang memakai parfum itu. Tak mungkin dia. Ia bebas sekarang. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sakit, tak ada rasa perih di hati. 2 tahun ketulusan dan pengabdian ia berikan pada pria dingin itu sudah cukup. Meskipun keberadaannya tak dianggap, posisinya sebagai seorang istri tak dianggap, namun ia tetap rela menghangatkan malam pria itu kala ia dibutuhkan. Meski perangai kasar sering ia terima kala pria itu menyentuhnya, alih-alih belayan lembut penuh kemesraan, tak jarang pria itu menyakiti fisiknya. Juga kata-kata kasarnya yang menyakitkan hati yang tak jarang ia terima. Hingga kini akhirnya benih itu tumbuh di rahimnya tanpa si ayah calon bayinya mengetahuinya. Tidak, ia tak ingin pria itu tahu. Cukup, ia harus bisa memutuskan bayangan pria itu yang seolah mengikutinya. Pria itu tak tahu kini ia di mana dan tak mau tahu keberadaannya. Ia camkan dalam hati dan pikirannya. Tidak ada Ray, maka tidak ada rasa sakit. Tapi mengapa hati terdalamnya enggan menerima sugestinya? Bosen aku makan rendang lagi, Reh. Aku mau makan bakso lobster sampingnya aja ya. Kita makan sendiri-sendiri saja. Andri, sahabat Ray yang bekerja di bagian HRD di perusahaan yang sama dengannya, menggelengkan kepalanya tegas. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuannya atas ide menu yang Ray inginkan untuk makan siang mereka hari ini. Andre bosan. Pasalnya, sudah 3 hari berturut-turut Ray mengajaknya makan di tempat yang sama dan menu yang sama pula. Rendang di rumah makan Padang samping swalayan dekat kantornya. Sungguh menonton sekali selera lidahnya. Entah apa yang terjadi pada Ray, hanya menu ini yang dapat ia konsumsi dan harus di tempat ini. Ia tak ingin makan rendang di rumah makan Padang yang lainnya, hanya rendang di rumah Padang ini saja. Titik. Sebaris senyum terukir di bibirnya kala masuki rumah makan Padang langganannya. Aroma masakannya membuatnya nyaman, bahkan berselera, dan ada hal yang aneh yang ia rasakan. Hatinya nyaman ketika makan di rumah makan ini. Pasti karena rumah makan ini bersih, higienis, dan ditata dengan baik. Tak mungkin ada alasan lain kan? Ini air esnya Mak Siska? Ray menghentikan kunyahannya. Suara itu lagi. Ada desiran aneh di dadanya. Seketika bayangan perempuan yang penurut itu memenuhi pikirannya. Sungguh, ia tak ingin bertemu dengan perempuan itu. Meskipun terkadang ia pun merasa ada yang hilang kala ia mengarungi malamnya seorang diri di rumahnya yang sepi. Sejak kepergian wanita penurut itu, ranjangnya dingin, sedingin hatinya yang tiba-tiba merasakan hampa. Ray melanjutkan lagi kunyahannya. Daging rendang ini sangat lezat. Ray hanya ingin menikmati makan siangnya dan harus segera kembali ke kupikilnya untuk kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Ray harus bisa mengenyahkan desiran aneh yang sering menyapanya akhir-akhir ini. Dan juga, ia pun harus bisa mengendalikan pikirannya yang seolah dikejar bayangannya. Mengapa harus ngerimis pagi ini sih? Ama merutuki nasibnya pagi ini. Masalahnya, Ama tak punya payung. Kemarin, ia lupa membeli di toko perabot dekat lampu merah yang setiap hari dilewatinya. Salah. Tepatnya kemarin rumah makan sedang sangat sibuk, sebab ada pesta perayaan karyawan salah satu perusahaan IT, sehingga ia tak bisa izin keluar walau sebentar. Karena memang rumah makan di hari kemarin sama sekali tak ada waktu sepi. Alhasil, pagi ini ia harus legowo jika harus kebasahan di perjalanannya berangkat ke tempat kerja. Punya payung tidak, Neng? Ama menolehkan kepalanya ke sumber suara. Oh, ternyata itu ibu kos yang sedang lewat sambil membawa skresek penuh yang Ama yakin itu adalah belanjaannya dari tukang sayur yang rutin lewat di jam 6:30 pagi. Ama menggelengkan pelan sambil tersenyum sungkan. Tidak punya, Bu. Nih, pakai saja. Ibu masih ada lagi di rumah. Kalau sudah, nanti gantungkan di jemuran ibu sebelah pojok ya. Ama tak enak hati menerima tawaran payung sang ibu kos. Tapi keadaan cuaca pagi ini dan kondisinya yang tak punya payung
memasanya menerima tawaran ibu kos meski harus menekan rasa sungkan dan malunya. Pasalnya, Ama tak akrab dengan orang-orang di lingkungan kosnya, termasuk sang pemilik kos. Ama hanya sekali menyapa mereka ramah ketika berpapasan saja. Saat membayar uang sewa kos pun, Amanya menyerahkan uang sewa tanpa banyak basa-basi. Waktunya sebagian besar ia habiskan bekerja sebagai buruh cuci di rumah makan Padang, tanpa ada hari libur, apalagi cuti. Sebab Ama hanya ingin bekerja dan bisa mengumpulkan uang yang banyak. Targetnya tak boleh melenceng. Hanya dengan tekun bekerja, maka targetnya menabung uang sebanyak-banyaknya untuk menyambut kelahiran sang bayi dapat tercapai. Hanya tangan dan kakinya yang dapat ia andalkan. Ya, kalian pasti paham kan? Sesungging senyum manis Ama tampak di wajah ayunya hari ini. Kalian tahu kenapa? Pasalnya, hari ini hujan tak kunjung sejak pagi. Bahkan hujan deras disertai petir menyambar-nyambar di jam makan siang ini. Loh, alas apa yang membuat Ama tersenyum? Ternyata, sebab hujan yang mengguyur tiada henti. Tidak ada pelanggan yang makan di rumah makan. Hari ini mayoritas pelanggan hanya minta delivery ojol atau makanan mereka dibungkus oleh OB suruhan kantor. Jadi ya, otomatis piring dan gelas kotor yang sangat sedikit sekali. Jadi, Ama bisa duduk santai ditemani segelas teh dan pisang goreng hangat yang baru saja dibuat oleh sang koki tampan. Nikmat manakah yang kau dustakan? Sore hari hingga malam hari rumah makan sangat ramai. Mungkin karena siang hujan yang menyebabkan pelanggan makan di tempat berkurang drastis. Atau ada kemungkinan mereka menunda makan nasi Padang menjadi sore hingga malam. Entahlah. Yang pasti, suasana tempat kerja Ama sejak sore tadi saat hujan reda sangat ramai. Tapi tak apa. Ama tenang saja. Bu Ayot dia sangat royal kepada pegawainya. Jika rumah makan ramai, tak ragu, Ibu Ayutia memberikan bonus kepada karyawannya. Sudah 3 bulan Ama bekerja sebagai buruh cuci piring rumah makan Padang milik Ayutia. Ama sudah sedikit mengenal bosnya itu. Yang semangat kerjanya, malam ini ada bonus buat semuanya. Sontak, semua karyawan yang mendengarnya bersorak bahagia. Ama tersenyum lebar membayangkan gajinya bulan ini sedikit lebih banyak dari yang seharusnya diterima. Ama capek. Kok ibu lihat wajah kamu agak pucat? Ama yang sedang mencuci gelas langsung menoleh ke sumber suara. Sejak kapan bosnya itu berdiri di sampingnya? Pasalnya, ia tak mendengar ada langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Ama menjawab pertanyaan bosnya dengan sebaris senyum dan gelengan kepala. Tapi ibu lihat kok akhir-akhir ini kamu agak pucat loh. Dan aura wajah kamu beda gitu. Kalau ingin minta hari libur bilang saja, jangan takut. Ama mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ini bukan pertama kali bos cantiknya itu menanyakan hal yang serupa. Apa orang hamil memang memiliki aura wajah yang berbeda? Entahlah. Ama memang belum menceritakan perihal kehamilannya kepada siapapun. Pasalnya ia takut kalau bosnya tahu ia sedang mengandung, maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Tidak. Sudah sering Ama menimbang-nimbang untuk berkata jujur bahwa ia sedang hamil. Tanpa dibilang pun lama-lama orang-orang pasti tahu dari perutnya yang pastinya akan membesar. Tapi lagi-lagi nyali Ama masih ciut. Jadi biarlah ia tunda dulu. Ama, tolong bantu buatkan kopi hitam 1 dan isi 2 gelas besar dengan es batu. Lalu bawa ke meja 7. Cepat ya, aku sedang membereskan meja 10. Yang lain sedang bungkus take away. Anwar langsung berlalu, membawa nampan kosong dan serbet serta semprotan pembersih meja. Tanpa pikir panjang, Ama yang sudah terbiasa membantu membuat minuman dengan mantap melakukan yang teman kerjanya diminta. Selesai membuat pesanan minuman, Ama meletakkan di atas baki dan membawanya ke meja pemesanan. Meletakkan dengan hati-hati dan tak lupa sebaris senyum tipis ia sunggingkan sebagai tanda keramahan. Bekerja sungguh ampuh mengalihkan rasa sakit dan lara di hati. Ditambah keakraban teman kerja, sungguh membuat Ama yang notabene seorang janda yatim piatu pula tak pernah merasa sendiri. Allah Maha Baik. Seorang lelaki tampan dengan garis rahang tegas tengah menyeruput segelas besar jeruk hangat tanpa gula pesanannya. Ia lega telah menyantap makan malam merangkap makan siangnya yang tak dapat ia konsumsi
tepat waktu sebab hujan deras tadi siang. Nikmatnya, ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah makan sambil bersantai setelah menghabiskan seporsi nasi dengan daging rendang double yang rutin ia makan beberapa bulan terakhir ini. Entah sudah berapa bulan ia hanya dapat makan nasi dengan rendang di rumah makan Padang dekat kantornya. Ia bingung dan heran. Pernah ia makan nasi dan rendang di rumah makan yang berbeda, sebab saat itu ia harus mengurus proyek keluar kota. Dan hasil diakhiri makannya dengan memuntahkan seluruhnya. Sialan. Dahi pria itu mengerenyit saat matanya menatap sosok wanita yang sepertinya saat ia kenali. Wanita yang telah ia tendang dari kehidupannya selamanya. Wanita yang hadirannya di hidupnya tak pernah ia inginkan. Wanita yang lembut tapi tak dapat melembutkan sikapnya saat ia berhadapan dengannya, bahkan saat menyentuhnya. Sebenarnya selalu ada rasa tak nyaman kala ia mengingat wanita itu. Sedikit rasa bersalah mungkin, entahlah. Lamat matanya memandang perempuan yang sepertinya familiar itu. Pandangan pria itu terus mengikuti pergerakan wanita dengan jilbab lebarnya yang tengah menurunkan minuman di meja seberang. Mungkinkah itu dia, mantan istrinya yang sahabatnya kira ada kemungkinan ia tengah mengandung anaknya? Ia terus dan terus ikuti pergerakannya. Iya siapa, hanya punggung yang ia dapatkan. Tak mungkin wanita itu ada di sini, di dekat kantornya. Hampir setiap hari ia datang ke sini untuk makan siang, tapi tak sekalipun ia melihatnya. Tak mungkin asumsinya benar. Ia pasti sedang lelah saja. Sialan. Getaran ponselnya mengagetkannya dari pikirannya mengenai pelayan minuman di seberang sana. Apaan? Gue baru makan. Gue lagi gak doyan makan apapun selain rendang dekat kantor. Sialan lo ya. Iya, lu kesana langsung. Bawel lo. Ray mematikan ponselnya dan memasukkan ke saku kemejanya. Iya, pria yang sedang menikmati jeruk hangat tanpa gula setelah puas makan nasi rendang itu adalah Ray. Segera bangkit, membayar ke kasir, dan langsung meluncur ke kafe yang ia bangun bersama teman-temannya. Adalah destinasi yang akan dia tuju sekarang. Kafe yang mereka beri nama Me Time, sebuah kafe berkonsep modern minimalis dengan banyak kursi dan sofa malas di dalamnya. Sesuai dengan namanya, kafe ini cocok untuk mereka yang ingin memanjakan diri dan menikmati waktu sendiri. Tuh, si mas ganteng teh hangat tanpa gula. Emang bener-bener deh, angkat cinta akunya tuh. Siska, si kasir berjalan mendekati wastafel tempat Ama cuci piring dengan satu gelas besar yang telah kosong. Nitip ya mas cantik. Satu kedipan genit Siska lempar ke pandangan Ama. Ama tersenyum lebar sambil mengangguk. Segitunya ke pelanggan, kamu dikasih tips berapa emangnya? Supri yang sedang menyimpan sapu dan pengki di pojokan dapur staf selepas bebersih halaman parkir menimpalin dengan santai. Ikut-ikutan aja mas Supri ini. Tapi by the way sih, jeruk hangat tanpa gula itu tiap hari datang dan selalu ngasih gue tips gitu. Apa jangan-jangan Ray tiap hari datang karena naksir aku ya? Mata Siska benar-benar bahagia. Iya, apalagi kalau bukan karena naksir dia. Si mas berwajah ganteng itu setiap hari sengaja makan nasi dan rendang dengan minum jeruk hangat tanpa gula. Pasti karena ingin bertemu dengannya. Tidak mungkin kan orang akan makan menu sama setiap harinya. Mendengar kata si mas jeruk hangat tanpa gula membuat Ama sedikit tak nyaman. Sungguh, hatinya sangat terusik. Dahulu, minuman itu setiap hari ia buat untuk orang yang ia abdikan dirinya kepadanya. Jeruk hangat tanpa gula adalah minuman kesukaan pria di ini itu. Meski pria itu tak mencintainya, namun semua makanan dan minuman yang Ama buat akan dia makan. Meskipun terkadang ada protes dengan kata tak menyenangkan yang Ama terima jika menunya tak sesuai dengan lidahnya. Namun jeruk hangat tanpa gula buatan Ama tak pernah gagal di lidahnya. Ama tersenyum kecut mengingat kenangannya yang tak indah itu. Pria yang setiap hari memesan minuman jeruk hangat tanpa gula membuatnya mengingat pria itu. Atau mungkinkah dia rasanya tak mungkin. Dunia tak sempit itu. Tak mungkin dia. Malam itu sungguh cerah.
Langit indah bertabur bintang, kerlap-kerlip menggoda, dan bulan separuh yang menambah tampilan langit semakin memukau. Memanjakan mata yang wajahnya mendongak ke atas. Namun akankah keindahan semesta mengindahkan jalan hidup yang terjal? Jalanan masih cukup ramai. Meskipun malam sudah menapaki pukul setengah 10. Mungkin karena malam ini malam Sabtu, di mana banyak orang tengah menghabiskan waktu liburnya setelah 5 hari berkutat dengan kesibukan masing-masing. Ama tersenyum masam. Apapun malam yang ia lalui sama saja. Tak ada bedanya antara akhir pekan pun dengan awal pekan. Memindai para wajah lelah yang tengah berbahagia sebab esok tak perlu buru-buru bangun dan segera bekerja. Juga anak sekolah dan para mahasiswa yang esok menyongsong hari bebas tugas dan masuk kelas. Atau bahkan mungkin membayangkan betapa bahagianya menyambut hari kencan akhir pekan. Ia tak pernah memiliki acara kemanapun. 2 tahun selama menikah dengan Ray, tak sekalipun ia pergi ke acara apapun. Meski ada banyak undangan datang ke rumah, tapi tak pernah sekalipun pria itu mengajaknya. Apakah ia tak sepantas itu untuk diajak berpergian? Jika ia memindai dirinya di depan cermin, ia tak pernah merasa fisiknya buruk. Hanya saja, ia memang tak pernah berdandan yang menor. Tapi kalau hanya sebatas pakai bedak, lipstik, dan pewarna kelopak mata, ia pasti bisa. Tapi entahlah, Ama sendiri malas untuk bertanya. Atau sebenarnya ia tak pernah berani bertanya. Entahlah. Selalu ada rasa nyeri di hati saat kenangan pernikahan tak bahagianya melintas. Sungguh, ia sudah mencoba mengikhlaskannya. Namun mengapa rasa sakit itu enggan hilang? Bukankah seharusnya dengan ikhlas dia tidak lagi merasa sakit? Apakah ini yang namanya belajar mengikhlaskan? Ama pun tak tahu. Ia hanyalah manusia lemah yang tengah belajar dan hanya dapat mengira-ngira apa yang harus ia perbaiki. Ia selalu mensugesti dirinya, Allah Maha Baik. Telah banyak kebaikan yang ia dapat setelah suami dinginnya menendangnya dari pernikahan tidak bahagia itu. Jadi, haruskah ia terus mengeluh sekarang? Ia tak boleh menengok ke belakang. Ada banyak hal yang harus dia raih dan akan dihadapi di depan. Kelak ia tak akan sendiri. Ada janin berusia 21 minggu di rahimnya. Bayi sehat yang kata Bu Bidan bulan depan akan ia ketahui jenis kelaminnya. Tak terasa, ia tak sendiri kini. Dan jika dipikirkan lagi, ini merupakan kebaikan Allah untuknya yang merasa sendiri. Bukankah Allah Maha Baik? Bayinya hadir tanpa menyusahkannya sama sekali. Tak seperti kehamilan orang lain yang sering ia dengar. Sungguh, Allah Maha Baik bukan? Jadi ya, tak apa jika ia harus sendiri menjalani kehamilannya. Tak apa, Allah Maha Baik. Berjalan dengan memikirkan banyak hal membuat perjalanan kakinya dari rumah makan ke tempat kosnya tak terasa. 15 menit berjalan kaki tak membuat ibu muda yang tengah hamil itu kelelahan. Meski beberapa bulir keringat tampak di dahinya yang bertutup hijab. Namun itu tak seberapa. Ia masih kuat dan sehat. Mata Ama mengernyit kala melihat ada banyak orang berdiri di depan kamar kosnya. Ada apa gerangan? Seingatnya, ia sudah membayar kos, pun ia tidak pernah telat membayarnya. Ia tak pernah memiliki masalah dengan orang sekitar kos. Bahkan mengenal akrab pun tidak. Hanya sapaan sekedarnya yang ia berikan setiap berpapasan saat ia berangkat dan pulang kerja. Sungguh, Amas tertutup itu kepada orang lain. Sebab ia menyadari bahwa ia hanya pendatang dan ia berada hanya malam hari hingga pagi saja berada di kos. Jadi rasanya ia tak memiliki kepentingan dengan orang-orang yang kini tengah berkerumun itu. Itu dia orangnya. Salah satu orang yang berkerumun di depan kamarnya menunjuknya dengan tatapan tajam. Sontak, kerumunan orang itu menoleh ke arahnya dengan berbagai ekspresi yang tak bersahabat. Langkah Ahmad terhenti. Dadanya bergetar. Tangan dan kakinya pun mendadak tremor. Ahmad takut. Diteriaki dan dilihat banyak orang dengan berbagai macam ekspresi tak mengenakan, membuatnya tak berani melangkah mendekat kamar kosnya. Ahmad hanya bisa diam di tempatnya.
Seorang perempuan 50-an dengan daster rumahan yang melekat di tubuhnya dan rambut yang dicepol asal keluar dari kerumunan. Nunung, wanita parubaya si pemilik kos sederhana tempat Ama berteduh dari lara dan lelah menghampirinya dengan wajah yang entah berekspresi apa. "Ayo Neng, ikut ibu." Nunung menggandeng tangan Ama dan membawanya masuk ke ruang tamu rumahnya yang berada tak jauh dari kamar kosnya. Suara sorakan dan cibiran dilontarkan ke arahnya. Spontan membuat Ama yang masih bingung menciut tak punya nyali. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa kesalahan yang telah ia perbuat pada warga sekitar kosnya? Pertanyaan yang hanya bisa ia lontarkan dalam diamnya. Sungguh, Ama bingung dan ketakutan. Dipersilahkan duduk di ruang tamu kediaman sang ibu kos dengan ketua RT dan RW setempat yang telah terlebih dahulu berada di sana, membuat seorang Ama merasa seperti pencuri yang tengah akan disidang warga. Hati semakin meronta. Apa gerangan kesalahannya? Jangan lupakan kerumunan. Warga yang melihat dari luar yang dengan sengaja ingin mendengarkan pembicaraan di ruang tamu yang bagi Ama seperti neraka. Ama ingin berlari dari sana rasanya, tapi ia tak punya nyali. Seorang laki-laki parubaya yang Ama baru tahu bahwa ia adalah ketua RW setempat berdeham dan mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa berkumpulnya para RT dan RW serta para warga sebab ingin memastikan sesuatu. Sungguh, Ama masih belum paham kemana arah pembicaraan itu. Ama hanya dapat memasang wajah bingung dan penuh tanya. Tak adakah seorang pun yang memberitahunya. Ada apa? "Neng, maaf jika ibu bertanya sedikit belak-belakan." Nunung yang duduk di sebelah Ama menggenggam tangan Ama dengan lembut, seolah ia sedang menyalurkan kekuatannya kepada Ama. Dengan intonasi dan suara khas sangat lembut, Nunung bertanya. Hatinya tak tega menyakiti anak kosnya yang ia pandang sebagai anak baik dan pendiam itu. "Maaf, ibu dan warga perhatikan ada perubahan fisik pada Neng Ama. Apakah benar Neng sedang berbadan dua?" Sontak Ama terkaget. Bahkan wajahnya tak dapat menyembunyikan rasa kagetnya. Bahkan orang bodoh pun akan dapat melihat jawaban dari wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, tangan dan kakinya gemetaran, nafasnya tercekat, dan matanya berembun. Ama harus menjawab apa ya Allah? Sebuah anggukan pelan dengan ekspresi syarat dengan kesedihan Ama berikan sebagai jawaban pertanyaan dari Nunung. Mulutnya tak mampu berkata, tapi pasti semua orang bisa melihat jawabannya, kan? Lah nafas panjang terdengar dari Nunung dan Imron sang bapak kos. Di hadapan Ama tampak Pak RW dan seorang lelaki di sampingnya yang mengenal sebagai ketua RT setempat manggut-manggut dengan hela nafas panjang, tampak sedang memikirkan hal yang serius dan berat. "Neng sudah menikah?" Tangan Nunung membelai pundak lalu menggung Ama. Sangat nyaman. Sudah sangat lama Ama tak pernah merasakan belayan selembut ini. Tapi selembut apapun usapan Nunung tak bisa mengurangi kemelut ketakutannya akan hal yang sedang ia hadapi sendiri. "Sudah." Ama mengangguk. Akhirnya terdengar lontaran perkataan tak percaya serta banyak tuduhan bahwa ia tak jujur dari suara-suara teriakan di luar rumah sang pemilik kos. Sangat menyakitkan. "Bisa buat tunjukkan surat nikahnya?" Kali ini Pak RT yang bertanya. Laki-laki parubaya Ama hanya sekali bertandang ke rumahnya. Saat ia memutuskan menyewa kamar kos sederhana itu, ia diwajibkan melaporkan dirinya kepada ketua RT setempat jika hendak menetap di lingkungan itu. Ama hanya ingin menggelengkan kepala, pertanda bahwa ia tak memiliki surat nikah. Jangankan keluar rumah Rai dengan surat nikah, ongkos pun tak Rai berikan. Ama benar-benar seorang istri yang diusir dan dicerai dalam keadaan hamil. Rai jahat. "Ibu tahu Neng perempuan baik-baik. Boleh diceritakan mengapa Neng sampai di sini dengan keadaan hamil dan tak memiliki surat nikah? Maaf, apakah Neng sudah bercerai atau mungkin
suaminya meninggal. Dengan suara sangat lembut dan usapan di pundak anak kosnya, Nunung mencoba bertanya lebih detail. Sungguh, ia pun ingin tahu apa yang terjadi pada gadis pendiam penghuni salah satu bilik kosnya ini. Ceritakan saja, Neng. Tak apa. Nunung mengangguk meyakinkan Ama. Saya diceraikan dan diusir. Tak lama setelah itu, saya baru tahu jika saya hamil, Bu. Air matanya tak terbendung lagi. Puing-puing kenangan kalimat talak Ray dan pengusirannya terlintas di ingatannya kembali. Tangis pilu yang setengah mati ia tahan akhirnya pecah. Hanya pelukan dan usapan Nunung sang ibu kos yang ia tak terlalu akrab dengannya yang menjadi satu-satunya penguatnya kini. Jangan lupakan lontaran kalimat tak menyenangkan dari luar kediaman Nunung yang menghujatnya tanpa mau mendengarkan kebenaran. Bunting hasil kembul kebu, jilbab hanya untuk menutupi kebejatannya, calak, pelacur, dan masih banyak deretan kata-kata yang sangat menyakiti hatinya. Mereka tahu betapa ia pun sangat syok dan bingung menghadapi dan menyikapi kehamilannya, dan juga bagaimana benih ini bisa tertanam di rahimnya. Malam-malam penyatuan yang jauh dari kata indah yang kebanyakan orang katakan, hanya malam penuh peluh dan sakit yang ia rasakan. Ray bukan bercinta dengannya, tetapi melampiaskan segala emosi padanya. Tak jarang, penyatuan mereka meninggalkan bekas memar di tubuhnya, dan juga serakan helai-helai rambutnya yang rontok sebab jambakan Ray di kepalanya. Sekasar itu Ray menyentuhnya. Kegaduhan di luar kediaman Nunung semakin menjadi. Kalimat pengusiran dari warga untuk Ama si gadis malang itu pun terus terlontar, seolah kehamilan gadis itu merupakan hal yang menjijikan. Ketua RW dan RT berdiri di ambang pintu dan meminta warga untuk tenang, lantas kembali duduk di hadapan Ama dengan meja sebagai pemisahnya. Jika kasusnya demikian, ada solusi untuk Mbak Ama. Ama spontan mendongak memandang ketua RW dengan binar mata penuh harap. Mbak Ama bisa datang ke KUA tempat Mbak Ama mendaftarkan pernikahan dulu. Sang ketua RW melanjutkan penjelasannya bahwa ia bisa meminta surat keterangan dari KUA tempat Ama mendaftarkan pernikahannya dengan Ray dulu. Ama bisa mendatangi bagian pencatatan pernikahan dan menjelaskan serta melaporkan perihal keadaannya yang sebenarnya. Sekaligus ia bisa menanyakan status pernikahannya di mata pemerintah. Apakah Ray sudah mengurus perceraiannya secara resmi atau belum? Ama menyanggupinya. Ia berkata bahwa Senin akan meminta izin dari tempat kerja dan segera mengurus surat keterangan sebagai bukti bahwa ia tak hamil di luar pernikahan, dan ia ingin membuktikan bahwa ia perempuan baik-baik. Namun warga tetap menolak Ama tinggal di lingkungan itu sampai semua bukti yang diminta dapat ia tunjukkan. Ama sangat kebingungan. Sungguh, kemana ia akan menginap malam ini? Sudah hampir jam 11 malam dan ia pun tak memiliki sanak saudara. Ingatkan, jika Ama adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan yang diadopsi oleh Rati saat Ama berumur 15 tahun. Ama mengiba, memohon untuk diperkenankan tinggal semalam saja. Esok hari, ia akan difikirkan kemanakah ia akan menginap. Lagi-lagi, penolakan yang Ama dapat. Bahkan bantuan negosiasi sang ibu kos pun tak melunakkan hati warga. Mbak Siska, tolong Ama. Dengan suara memilukan dan derai air mata, Ama menelepon rekan kerjanya. Hanya nomor ponsel Siska yang ia punya. Dan cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutannya bareng Mbak Al di Nara Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.